Oke, jadi hari ini aku tertrigger sama pernyataan seseorang. Jadi orang ini tuh bilang ke aku, emang kamu tuh siapa? You are nobody. Jadi kamu nggak punya hak untuk ngomongin ini. Jujur aku agak upset gitu loh ketika aku membaca itu gitu loh. Karena aku ngerasa bahwa kenapa sih nih? Kayaknya kok cuma dia doang yang boleh beropini kalau orang lain nggak boleh. Dan memang kenapa ini tuh kayak jadi momok buat aku, karena ya aku harus bilang bahwa dalam perjalanan healing journey aku, hal yang paling susah buat aku overcome itu adalah perasaan dari loss of self esteem. Jadi perasaan rendah diri aku, bahwa aku tuh nobody, bahwa aku tuh nggak bisa apa-apa, bahwa orang lain tuh jauh lebih tahu dibanding aku, bahwa orang lain tuh jauh lebih jago dibanding aku. Karena aku pengen A tapi kok si B lebih jago ya daripada gua gitu. Ya udahlah, buat apa gitu. Dan itu adalah struggle aku. Jadi ketika orang bilang aku tuh bukan siapa-siapa, jadi aku tuh ngerasa teringat di perasaan bahwa dengan segala macam hal yang udah aku lakukan, orang tuh nggak juga ngelihat bahwa I can do this. Tetap mereka akan ngelihat aku adalah lu adalah Vivi gitu loh. Lu adalah itu gitu. Jadi ya gue nggak bisa lihat lu kayak si ini karena ya menurut aku ya kamu gitu aja gitu. Sedangkan di sisi lain aku mungkin punya pandangan terhadap diriku yang agak beda gitu. Pada dasarnya aku itu termasuk orang yang ngerasa bahwa well, you know what, actually I can do this. Dan ngerasa bahwa hey, I'm good at this. Nah, yang jadi masalah adalah kadang gue juga nggak tahu apakah itu hanya ada di dalam kepalaku aja ataukah memang kenyataannya demikian gitu. Dan dari pengalaman aku memang batasnya tuh tipis-tipis banget. Karena memang aku ingat beberapa kali ada orang yang menganggap meremehkan aku just because ya mereka iri gitu kan. Ada juga yang karena ngerasa bahwa aku itu tidak banyak bicara gitu, tidak mudah untuk mengekspresikan pendapat aku dan opini aku gitu. Dan itu dulu makanya struggle kan. Dan itu healing prosesnya adalah lebih banyak gimana caranya supaya aku itu overcome that kind of obstacle. Jadi aku lebih bisa ekspresif, aku bisa lebih menyampaikan apa yang sebenarnya aku rasakan. Dulu aku nganggap bahwa menyampaikan atau lebih ekspresif itu adalah suatu hal yang kurang sopan. Tapi sekarang aku memahami bahwa ada kalanya kita harus menyampaikan apa yang menjadi perasaan atau yang kita rasakan. Ya, karena itu akan bersangat positif buat emotional health kita. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua adalah jadi orang pun tidak berasumsi. Kan? Orang akan lebih paham sebenarnya si A tuh maunya apa. Nah, kalau kita adalah orang yang biasanya tidak mau mengekspresikan, biasanya kita itu juga tipikal orang yang tidak berani untuk bertanya sebenarnya orang itu maunya apa. Tapi kalau kita sudah mempunyai keberanian untuk mengekspresikan apa yang kita mau, pastinya kita akan lebih bisa menerima kalau orang lain itu menyampaikan apa yang mereka mau gitu loh. Dan itu adalah hal yang positif kan. Nah, selanjutnya adalah bahwa dengan menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita mau, itu juga adalah bentuk dari self respect terhadap kita. Kita menghargai opini kita, kita menghargai bahwa kita ini adalah somebody. Ya kalau buat orang lain kita nggak matter, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan yang penting adalah kita matter buat diri kita sendiri. So, dan itu adalah hal yang berubah dari diri aku setelah di healing proses. Gitu. Kalau dulu mungkin gue langsung down kalau ada orang ngomong you are nobody. Oh iya ya, gue nobody ya, gue nggak bisa apa-apa. Memang gue nggak sebagus dia, gue nggak sejago dia. Ya udah dah gitu. Tapi kalau sekarang ketika ada omongan seperti itu, akan ngerasa okay, mungkin gue nobody buat kamu, tapi gue always somebody
buat diri aku. Karena aku tahu bahwa I matter, my opinion is also matter. Yang mungkin buat kamu it doesn't matter for you, tapi it's matter. Karena menurut aku ya saat ini adalah ini yang aku rasain gitu. Ini yang aku ingin sampaikan. Nah, bagaimana caranya supaya menghindari apa yang kita sampaikan itu lebih bikin hal yang tidak menyenangkan ya di situ adalah belajar untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikannya gitu kan. Dan itu adalah another level. Kalau kita nggak pernah berani untuk mengekspresikan, gimana kita mau belajar untuk bagaimana cara mengekspresikannya dengan sehat gitu. Dan itu adalah salah satu bentuknya. Di sini aku cuma mau nyampaikan bahwa hal yang men-trigger dan kita punya reaksi yang berbeda setelah kita menjalani healing proses, itu biasanya kita mempunyai cara berpikir atau proses reaksi yang berbeda gitu. Dan saat ini aku merasa bahwa ya I'm quite lucky because when somebody said to me like you are nobody, yeah, it's fine, it's nobody for you, but it's always somebody for me. Dan mungkin somebody for many people gitu, yang mungkin bisa memahami dan bisa mengerti atau memiliki setidaknya saat ini opini yang sama dengan saya gitu. Oke, hopefully apa yang ku sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kamu-kamu yang mungkin masih belum bisa overcome ketika ada orang yang meremehkan kamu, don't worry. Kamu coba bertanya sama diri kamu sendiri, kira-kira hal apa sih yang menjadi terberat ketika ada orang mengatakan itu sama kamu. Yang kedua adalah belajar untuk semakin mencintai dan memahami diri sendiri. Karena jangan pernah dilupakan, dan ini adalah benar, bahwa you are worthy. Kamu adalah matter dan kamu adalah berharga gitu. Apapun diri kamu, bagaimanapun diri kamu tuh berharga. Okay, don't forget that.